Setelah 25 tahun reformasi, belum ada tindak lanjut penyidikan tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2 di tahun 98-99 silam. Padahal Presiden Joko Widodo di awal tahun ini telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada ketiga peristiwa penembakan mahasiswa itu. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 mengawali tragedi gerakan reformasi penumbangan rezim Orde Baru yang kini sudah berusia 25 tahun. Sejak Soeharto turun dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga kini 2023, aktor utama penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti saat demonstrasi belum juga terungkap. Keluarga korban masih kecewa dengan proses hukum yang digelar pada 1998 dan 2002 di pengadilan militer karena hanya mengadili perwira bawahan dari sejumlah personel Polri yang diduga terlibat. Sebelumnya pada 2001, Pansus DPR RI yang dibentuk atas desakan keluarga korban dan mahasiswa pun menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, begitu pula dengan kasus Semanggi 1 1998 dan Semanggi 2 1999. Kontras, temuan Komnas HAM berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup menyebutkan telah terjadi pelanggaran HAM berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM itu diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk segera dilakukan penyidikan pada April 2002. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut penyidikan dari Kejaksaan Agung. Komnas HAM sendiri telah menyerahkan seluruh berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Nah, apabila kita melihat jumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum diadili itu masih jauh lebih banyak daripada yang sudah diadili, maka kita melihat memang ada PR yang besar, termasuk PR pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam konteks kasus-kasus 1998 di gelombang reformasi tentu kita merujuk pada beberapa kasus ya, diantaranya penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, dan juga kerusuhan Mei 1998. Peristiwa kelam itu disaksikan mantan aktivis 98 dan jangan sampai dilupakan generasi mendatang. Momen yang nggak enak ya. Ya bagaimana teman-teman dipukuli gitu ya, karena menyuarakan penderitaan rakyat pada saat itu gitu ya. Ketika bersuara rakyat sedang lapar gitu, itu dianggap musuh politik dari rezim pada saat itu gitu. Pada 11 Januari 2023, tragedi Trisakti, penembakan Semanggi 1 dan 2 dinyatakan sebagai satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui Presiden Joko Widodo. Amnesty International mengatakan pengakuan Presiden Jokowi tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum dan keadilan bagi korban. Tim Liputan, Metro TV.